teman-teman, mari kita kurang-kurangi FOMO lifestyle. Ayo kita ganti apa yang kita tonton di sosial media. Zaman sekarang Gen Z berkaitan dengan yang namanya FOMO, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan. Temanku ikut ini, aku ikut ini. Temanku jurusannya mau IPA, aku IPA gitu. Tanpa dia tahu sebenarnya dia memilih pilihan itu udah tepat atau belum gitu. FOMO atau fear of missing out bukan merupakan sebuah istilah Gen Z, akan tapi merupakan sebuah realita di mana Gen Z merasa cemas atau takut akan ketinggalan sebuah info, tren, atau aktivitas teman sebayanya, sehingga mereka selalu aktif di media sosial. Akan tetapi, mereka juga sering merasa sendiri. You have FOMO. Menurut Gutwell 2013, fear of missing out atau FOMO merupakan ketakutan akan kehilangan informasi, momen berharga tentang orang atau kelompok lain, di mana individu yang bersangkutan tidak dapat hadir di dalam momen dan ditandai dengan keinginan untuk tetap terus terhubung dengan apa yang orang lain lakukan melalui internet atau dunia maya. Secara sederhana, FOMO dapat didefinisikan sebagai ketakutan akan ketertinggalan informasi yang sedang terjadi. Dari hasil survei yang kami lakukan, terdapat 38 responden yang mengaku bahwa mereka takut tertinggal informasi jika tidak membuka media sosial dalam sehari. Banyak remaja yang bilang kalau mereka takut nggak nyambung kalau ngobrol bareng temen. Jadi harus buka sosmed dulu biar tahu tren apa yang lagi rame. FOMO bukan hanya ingin tahu, tapi ingin tetap dianggap ada. What on earth do you think you're missing out on? Actually, my new thing is oversharing. Gue sadar jangan asal cerita sama orang lain. Nggak semua orang itu punya niat baik. Di era digital, kehidupan pribadi bisa menjadi tontonan publik. Mulai dari curhatan, kisah asmara, tangisan, sampai konflik keluarga. Hal ini dibagikan melalui story, X, dan video. Kita menyebutnya sebagai budaya oversharing. Oversharing. Menurut LeonisWorkNet.com, oversharing is when people share too much personal information to the public or a stranger. It can happen both on and offline. Menurut laporan dari perusahaan software yang bergerak di bidang keamanan, sebanyak 84 responden mengunggah ke media sosial setiap minggunya. 42% di antaranya mengunggah banyak sekali mengenai informasi pribadi tentang hobi, hubungan, dan lokasinya secara publik. Separuh dari pengunggah di media sosial bahkan membagikan nama dan foto anak-anaknya, dan 72% di antaranya memberikan ucapan selamat ulang tahun. Tidak hanya informasi dari update status atau unggahan, sebanyak 55% responden memampang informasi profilnya secara terbuka di Facebook, dan hanya 33% dari responden yang mengembok akun Instagramnya atau private. Menurut Pertiwi, di Amerika Serikat, 93% pekerja mengunggah status tentang pekerjaan mereka di media sosial. Sebanyak 36% di antaranya bercerita tentang pekerjaannya sendiri. Di sisi lain, budaya oversharing menjamur sebagai respon atas keinginan untuk terlihat real. Lebih dari 36 responden kami pernah membagikan momen pribadi atau emosional ke media sosial, mulai dari curhatan, masalah keluarga, hubungan asmara, sampai gangguan kesehatan mental. Was I talking too much? No. Seperti sebuah kasus yang dialami oleh selebgram bernama Someyen dan anak laki-lakinya yang disekap oleh perampok bersenjata di rumahnya Hong Kong, China. Someyen merupakan seorang selebgram yang sering memamerkan kekayaannya di media sosial. Menurut keterangan polisi, perampok mengambil 10 tas, 7 jam tangan, laptop, dan 2 ponsel. Total kerugian senilai $400 AS atau setara dengan 5,6 miliar rupiah. Bagi sebagian remaja, oversharing merupakan bentuk ekspresi diri dan pencarian validasi. Tapi saat perhatian menjadi mata uang utama, batas antara otentisitas dan eksploitasi diri menjadi semakin kabur. Kita menampilkan versi raw dari diri, tetapi tetap dalam bingkai algoritma dan like. Thanks for oversharing. I was thinking of all the things that people do, not based on their own feelings or judgments, but based on a reaction to what others are doing around them. Dalam dunia digital, siapa kita bisa bergantung pada banyaknya jumlah likes dan reaksi orang lain. Kita membentuk identitas diri kita berdasarkan algoritma, bukan lagi refleksi diri. 77% responden kami menyatakan bahwa mereka pernah merasa kecewa ketika unggahan mereka tidak mendapatkan respons yang diharapkan. Ketika hidup ditayangkan terus-menerus, kita menjadi lupa bagaimana caranya hadir di dunia nyata. FOMO menciptakan rasa bersaing yang diam-diam, oversharing menciptakan kerentanan yang terbuka.
Budaya FOMO dan oversharing secara perlahan mengubah cara remaja memaknai identitas dan interaksi sosial. Dalam kuesioner kami, banyak responden mengaku merasa lebih nyaman mengekspresikan diri secara online dibandingkan offline. Sebaliknya, mereka juga merasa semakin sulit menjalin hubungan yang mendalam di dunia nyata. Di balik ribuan views dan story highlights, ada generasi yang makin terhubung namun makin merasa sendiri. Media sosial bukan sekadar tempat berbagi, tapi juga cermin nilai diri. Sayangnya, itu bukan selalu cermin yang jujur. Media sosial telah merevolusi cara remaja berkomunikasi. Jika dulu komunikasi dilakukan secara langsung, kini kata-kata dapat digantikan pesan teks atau caption, ekspresi bisa digantikan emoji. Remaja kini bisa bercakap tanpa suara, bertemu tanpa bertatap muka. Dari survei yang kami lakukan, lebih dari 80% responden menyatakan mereka lebih nyaman mengungkapkan pendapat lewat media sosial daripada secara langsung. Media sosial memberi ruang aman, tapi juga ruang semu. Percakapan menjadi instan, namun seringkali kehilangan kedalaman. Apakah media sosial memperkuat atau justru melemahkan hubungan sosial? Jawabannya bisa keduanya. Di satu sisi, platform digital mempermudah koneksi lintas ruang. Remaja dapat menjaga persahabatan, bahkan menjalin hubungan baru di media sosial, seperti aktif bergabung komunitas virtual di X. Namun di sisi lain, interaksi menjadi lebih superficial. Konflik pun mudah terjadi karena kesalahpahaman antara pesan teks atau bahkan ekspektasi terhadap respon dari lawan bicara. I just think you have to lower your expectation. Namun perlu diingat, teman-teman tidak perlu malu kalau dibilang FOMO karena mau mengedukasi diri atau ikut menyebarkan awareness. Malulah ketika kamu punya privilege buat belajar dan berjuang, tapi kamu lebih memilih untuk spineless, diam, dan apatis. You're spineless. Media sosial bisa mempererat koneksi, tapi juga bisa memperdalam isolasi. Bisa menjadi tempat ekspresi, tetapi juga sumber tekanan. Kita, terutama remaja, berada di pusaran algoritma dan ekspektasi. Kamu boleh scroll dan expose diri di media sosial, tapi sesekali berhentilah dan tanyakan apakah aku berbagi untuk terkoneksi atau karena takut dilupakan. Dunia digital akan terus berputar, tapi identitas kita tidak ditentukan oleh seberapa sering kita update story, melainkan seberapa dalam kita mengenal dan menerima diri sendiri. Mungkin kita tidak harus membagikan semuanya, mungkin tidak masalah tertinggal 1-2 tren. Yang penting kita tidak kehilangan diri kita sendiri. Berhenti sejenak, bernafas, offline bukan berarti menghilang.